Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan, waktu yang baik dan juga kesediaan, kerelaan untuk bisa hadir pada malam hari ini, melanjutkan studi kita dari kitab Hosea. Pada malam ini kita akan masuki pasal yang baru, yaitu pasal yang keempat. Saya berikan tajuk pada malam ini, Lack of Knowledge, kekurangan pengetahuan. Namun sebelum kita sampai di sana, kita akan coba telusuri ayat-ayat sebelumnya. Malam hari ini Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara responsoria. Saya bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat kedua sampai ayat yang ke-6. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. 2. Hanya menuduh, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, seluruh penduduknya akan merana, binatang-binatang liar dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut pun akan terkumpul mati. Engkau akan jatuh tersandung pada siang hari, dan nabi pun akan tersandung bersamamu pada malam hari. Juga ibumu akan kubinasakan. Umat binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran hamba-Mu, maka aku akan melupakan anak-anakmu dan anak-anakmu. Iya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita elaborasi pada malam ini. Pada ayat pertama, kita melihat beberapa hal yang diperkarakan oleh Tuhan. Tuhan berkata bahwa Ia punya perkara dengan umatnya Israel. Artinya Tuhan mempermasalahkan Israel. Tuhan menuntut Israel karena beberapa hal. Ternyata yang dipermasalahkan atau diperkarakan oleh Tuhan adalah perihal tidak adanya kesetiaan. Perihal tidak adanya kesetiaan di antara orang Israel. Israel telah kehilangan kesetiaan yang merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan hal yang sangat Tuhan kehendaki, yaitu kesetiaan. Tidak ada kesetiaan, kemudian dikatakan tidak ada kasih. Ini juga merupakan hal yang diperkarakan oleh Tuhan, yang dipermasalahkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, masih di ayat pertama itu, yaitu tidak ada pengenalan akan Allah. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, setiap manusia itu merupakan ciptaan Allah. Meskipun manusia itu tidak tahu, tidak menyadari, atau bahkan menolak, tetapi di mata Tuhan, semua manusia adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan selalu memperkarakan hal-hal ini kepada manusia.
Ini Tuhan perkarakan kepada bangsa Israel pada saat itu, kepada umat Israel pada saat itu. Karena Tuhan itu kekal, maka yang Dia mau juga itu permanen. Kalau Tuhan mengenal atau mengindahkan atau menuntut kesetiaan di masa lalu, maka Tuhan juga menuntut dan Tuhan juga menghendaki kesetiaan pada umat masa kini. Sebagaimana Tuhan mau bahwa Israel itu menjadi bangsa yang setia, Tuhan juga mau gereja Tuhan di hari terakhir ini menjadi gereja yang setia. Amin. Ya. Berulang kali saya sampaikan dari mimbar ini bahwa setiap hal yang Tuhan tuntut dari kita itu biasanya Tuhan miliki sendiri dan Tuhan telah limpahkan itu, Tuhan telah impartasikan itu kepada kita. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu dari kita kecuali Tuhan itu sendiri telah melakukannya. Tuhan menuntut kesetiaan karena memang Tuhan juga telah melakukan kesetiaan. Tuhan senantiasa setia kepada umatnya. Itu tidak diragukan lagi. Kita sudah belajar banyak bagaimana setia Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya. Sekalipun umatnya itu berulang kali berlaku tidak setia dan tidak senonoh, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Ya. Namun ingat bahwa Tuhan juga menginginkan hal ini. Dan ini yang sekarang semakin terkikis dari manusia. Ya, ketika saya memikirkan ayat ini, sebenarnya ini juga hal-hal yang manusia kehendaki dari orang lain. Tentu saya menginginkan kesetiaan istri saya. Tentu saya menginginkan kasih atau cinta dari istri saya. Tentu saya menginginkan bahwa istri saya mengenal saya lebih dalam. Itu merupakan keinginan yang hakiki dari setiap kita. Itu mengapa kita sangat meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah. Bahwa apa yang diinginkan oleh Allah sebenarnya juga kita inginkan bersama-sama. Di dalam diri kita itu ada keinginan itu. Itulah kehendak yang paling hakiki dalam diri kita. Kita mau pasangan kita setia, kita mau anak-anak kita setia, kita mau orang tua kita setia, kita mau gembala kita setia, kita mau orang-orang dekat kita setia kepada kita. Kita mau supaya pimpinan kita setia kepada kita. Setiap manusia menginginkan kesetiaan. Tetapi faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Orang menginginkan kesetiaan, tetapi di saat yang sama dia berlaku tidak setia. Ya. Ini yang sangat tidak adil, ya. Semestinya secara logis, secara rasional, kalau kita menginginkan kesetiaan, maka kita pun mestinya setia. Kalau Tuhan menghendaki kesetiaan, itu karena Tuhan setia. Kalau Tuhan menghendaki kasih, itu karena Tuhan telah mengasihi kita. Kalau Tuhan menghendaki kita mengenal Dia, itu karena Tuhan telah mengenal kita. Amin. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu selalu fair, selalu adil. Dia tidak pernah meminta sesuatu dari kita sebelum Dia sendiri telah berlaku seperti itu. Ya. Sekarang coba kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini. Apa kira-kira yang Tuhan perkarakan dengan hidup kita? Apa kira-kira saat ini, dalam posisi ini, dalam jam ini, dalam situasi kita pada saat ini, dalam posisi kita pada hari ini, apa yang kira-kira Tuhan perkarakan dengan kita? Apakah kita sudah cukup setia kepada Tuhan? Apakah kita sudah cukup untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita
sudah cukup mengenal Tuhan? Ya. Ini memang ditulis kepada bangsa Israel di masa lalu, ratusan tahun yang lalu. Tetapi saya katakan tadi bahwa Allah yang sama yang berfirman kepada Israel adalah Allah yang sama yang berfirman kepada kita. Kalau Tuhan meminta mereka setia pada saat itu, kalau Tuhan memperkarakan kesetiaan Israel pada masa itu, kalau Tuhan memperkarakan kasih Israel pada saat itu, kalau Tuhan memperkarakan pengenalan akan Allah, maka Tuhan juga malam hari ini memperhadapkan perkara ini kepada kita. Ya. Kita harus mengetahui itu, sehingga kita sungguh-sungguh berlaku atau bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Jangan sampai kita bertindak, berlaku banyak hal, melakukan banyak hal, kita sampai capek, semua habis, tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perkarakan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua menjadi sia-sia. Maka firman ini kembali kepada kita pada saat ini. Kalau memang kesetiaan kita belum seperti yang Tuhan mau, kasih kita belum seperti yang Tuhan mau, dan kita pun belum mengenal Tuhan sebagaimana seharusnya, maka kita belajar pada malam hari ini untuk kedepannya lebih lagi kita setia, lebih lagi kita mengasihi Tuhan, dan kita selalu belajar lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu bukan pekerjaan yang mudah, tidak bisa terjadi sekali ketemu, sekali belajar, sekali ibadah. Ya, sama dengan kita mengenal istri kita. Satu persatu kita kenali. Ya, bahkan pasangan itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, belum sepenuhnya saling mengenal. Itu sesama manusia, Bapak Ibu Saudara, apalagi kita mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu sombong. Kalau kita benar belajar untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui firman Tuhan, tidak mungkin ada kesombongan. Amin? Iya. Karena kita selalu sadar, kita selalu tahu bahwa kita belum sepenuhnya mengenal. Maka hari ini kita belajar, besok belajar lagi, minggu depan belajar lagi. Ada rasa haus, ada rasa lapar akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan, setiap orang pasti pengen dikenal. Ya. Setiap orang pasti ingin dipahami, ingin dimengerti. Ya. Apalagi kaum cewek itu ya, kaum wanita, ya, selalu ingin dipahami, ingin dimengerti. Ya. Mengerti dong, paham dong. Walaupun saya tidak ngomong, harusnya sudah paham gitu ya. Ya, kamu harus tahu dong apa yang saya mau. Ya, manusia seperti itu, Bapak Ibu. Manusia seperti itu. Tetapi kembali, sebaliknya, apakah kita juga mau mengenal Tuhan, mau memahami Tuhan, mau mengerti hati Tuhan? Kalau Tuhan, dari pihak Tuhan, saya pikir sudah selesai, sudah finish. Tuhan paham kita, Tuhan mengerti kita, Tuhan mengenal kita dengan sangat baik, dengan sangat dalam. Ya. Jadi apa yang Tuhan perkarakan di masa lalu kepada umatnya, sekarang diperhadapkan kepada kita. Tuhan perkarakan bagi kita. Jangan sampai di jemaat Gunung Hermon kesetiaan itu sirna. Amin. Jangan sampai Gunung Hermon kehilangan kasih itu. Jangan sampai di Gunung Hermon, GPT Gunung Hermon, kehilangan kerinduan untuk mengenal Allah. Ini sesuatu yang vital, ini sesuatu yang hakiki, yang harus senantiasa kita bangun. Kita bangun kesetiaan kita, kita bangun kasih kita, dan kita selalu rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau mengenal Tuhan, saya mau rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu seharusnya menjadi hasrat terdalam di dalam jiwa kita. Berikutnya, ayat yang kedua,
Coba Desi bantu untuk bacakan. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, Iya. berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Iya. Pada nas ini, ayat-ayat yang kita baca ini, kita akan banyak menemukan hubungan sebab akibat, ya, berulang-ulang. Hubungan sebab akibat secara berulang. Ya. Kalau saudara perhatikan, maka sebenarnya ayat 1 ini merupakan sebab dari munculnya ayat 2. Ya. Karena tidak adanya kesetiaan, timbullah dosa-dosa yang lain. Karena tidak adanya kasih, maka muncullah dosa-dosa yang lain. Karena tidak ada iman kepada Tuhan, tidak ada pengenalan kepada Tuhan, maka muncullah dosa-dosa yang disebutkan secara spesifik. Jadi ayat 2 ini merupakan akibat dari ayat 1 yang sudah dikatakan tidak ada. Kemudian yang ada hal-hal yang negatif. Karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, maka yang ada sekarang adalah mengutuk. Ya, ini dosa mulut, mengutuk. Ini dosa perkataan, ucapan. Tetapi mengutuk juga dimulai dari pikiran kita. Ya. Mengapa kita mengutuk? Ada yang kita pikirkan, sesuatu yang buruk, negatif, kita mengutuki. Ya. Terucaplah isi pikiran kita, terucaplah isi hati kita dalam bentuk sumpah serapah, dalam bentuk kutuk. Hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan rasa perasaan kita, hati-hati dengan pikiran kita, sehingga tidak terucap kata-kata kutuk. Amin. Ya, itu bergejolak di hati kita sehingga tidak bisa lagi kita rem mulut kita, muncullah kutuk, muncullah sumpah serapah. Saudara juga yang suka tonton media itu ya, ada apalagi TikTok itu, saya lihat itu, orang sembarang ngomong, gila. Kata-kata kotor semua, berseliweran semua di situ, menjadi sebuah tayangan yang dikonsumsi oleh orang, memaki-maki semua di situ, tidak ada batas lagi. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini merupakan akibat dari yang pertama tadi. Karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak mengenal Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, tidak beriman. Sekalipun namanya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi tidak menghidupi imannya. Ya, maka muncullah dosa-dosa ini. Dosa mulut, dosa perkataan, dosa pikiran, mengutuk temannya, mengutuk istrinya, mengutuk suaminya, mengutuk anak-anaknya. Ya, muncul semua dosa-dosa itu. Kemudian berbohong. Ini pun saya sebutkan di sini adalah dosa mulut, dosa perkataan. Tetapi tidak hanya perkataan. Mengapa orang berbohong? Dia harus pikirkan dulu. Dia berpikir dulu baru dia berbohong. Mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Dia berbohong untuk menutupi dosanya. Dia berbohong untuk menutupi hal-hal yang dia telah curi atau sembunyikan. Ya, maka dia berbohong. Dia berbohong. Berarti dia pikirkan dulu, baru dia berkata. Sementara firman Tuhan katakan, kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Selain itu berasal dari si jahat. Itu jelas firman Tuhan dalam Injil. Ya. Tapi kita melihat di sini dosa-dosa itu muncul. Kemudian lebih berat lagi, itu membunuh. Ini dosa yang dilakukan dengan tangan. Itu adalah dosa perbuatan. Tadi dosa perkataan, dosa pikiran, kemudian masuk dosa dalam perbuatan. Ya. Memang secara stratanya
Kita selalu membedakan karena memang keterbatasan kita sebagai manusia. Kita selalu mengatakan ya dosa membunuh ini lebih sadis ya, karena mengambil nyawa ya, mengambil nyawa orang, membunuh itu lebih kejam daripada dosa perkataan, dosa dalam pikiran, dosa dalam hati. Membunuh dengan tangannya terjadi, saudara, terjadi di masa itu, terjadi di masa ini juga, saudara. Waduh, saat ini nyawa manusia itu sudah tidak ada bedanya lagi dengan nyawa hewan. Mudah sekali orang membunuh, mudah sekali seseorang mengakhiri hidup orang lain. Ya. Itu karena tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah dan dia tahu bahwa setiap manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, setiap manusia itu adalah ciptaan Allah, maka dia tidak suka membunuh. Dia tidak akan tega untuk membunuh. Ya. Membunuh. Mulutnya berdosa, tangannya berdosa, pikirannya berdosa, hatinya berdosa sebagai akibat dari tidak adanya hal-hal yang hakiki tadi. Kemudian mencuri, ini pun dosa yang dilakukan oleh tangan. Mencuri, dengan tangan mencuri. Itu dosa perbuatan dengan aksi. Dosa pertama dan kedua, mengutuk, berbohong, itu mungkin baru verbal, perkataan. Tetapi ketiga, keempat itu sudah aksi, sudah beraksi dia, membunuh. Ya, dia harus ambil senjata, mungkin pisau, mungkin senapan, atau apapun senjata yang bisa melukai orang atau membunuh orang. Mencuri, itu perbuatan, itu aksi. Tapi kalau saudara pikirkan, semua ini pasti ada diawali dengan pikiran ya. Dia harus merencanakan. Kalau merencanakan berarti berpikir ya. Merencanakan untuk membunuh ya. Tidak mungkin dengan membunuh, orang membunuh tanpa perencanaan. Kalau memang membunuh, ya itu pasti sebuah rencana. Kecuali misalkan dalam satu kasus, ya kita tidak ada sengaja, karena kita di jalan udah kepepet, kemudian kita nabrak orang di jalan, ya itu pengecualian. Tetapi kalau namanya membunuh, itu sudah ada di pikiran, dia sudah merencanakan bagaimana caranya, dengan apa dia membunuh, dan jam berapa dia akan melakukan itu, ya perencanaan, itu semua pikiran. Demikian juga mencuri, dia lihat-lihat dulu, ya dia pikir dulu semua ya. Apakah ada orang? Apakah ada penjaga? Ada security? Ya, dia pikirkan. Jadi semua dosa-dosa ini melibatkan pikiran. Walaupun memang saya sebutkan di sana secara spesifik, ini dosa perbuatan, ini dosa perkataan, tetapi semua dosa ini melibatkan pikiran. Kemudian berzina, ini dosa tubuh, juga melibatkan pikiran, ya, melibatkan pikiran dan perbuatan. Manusia itu berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu mungkin insting ya, dia pakai insting nalurinya, lihat binatang lain dia langsung melakukan, bersetubuh. Tetapi namanya manusia itu pasti memikirkan, ya, memikirkan sebelum melakukan itu, memikirkan berulang-ulang, ya sampai dia melakukan. Jadi di sini tetap juga ini merupakan dosa pikiran, ya, sebelum terjadi dalam perbuatan. Dan ini jelas merupakan akibat dari tidak adanya kesetiaan. Ya, tidak adanya kesetiaan. Tadi saya sebutkan di awal bahwa ayat yang pertama ini merupakan sebab
tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, ya, tidak ada pengenalan akan Allah, mengakibatkan dosa-dosa yang disebutkan di ayat 2. Jelas, ketika orang berzina berarti dia telah berlaku tidak setia. Ketika Israel menyembah berhala, merupakan gambaran, ya, yang dipertunjukkan oleh Gomer. Ya, jelas pada saat itu bangsa Israel telah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Ya, itu sudah sangat jelas. Berzina, kemudian melakukan kekerasan dengan tangan, dengan perbuatan. Karena pada yang terakhir itu dikatakan melakukan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Artinya dia tidak cukup sekali menumpahkan darah. Penumpahan darah itu menjadi sesuatu kebiasaan. Tidak ada rasa sungkan lagi, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa sedih lagi. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang melakukan pembunuhan itu ada turbulensi psikologis dalam dirinya, ya, ada rasa guilty, rasa bersalah, dak-dikduk jantungnya karena melakukan sebuah pembunuhan. Itu salah satu dosa atau salah satu perbuatan yang sangat mengganggu psikologis orang. Tapi di sini dikatakan bagaimana mungkin penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Artinya penumpahan darah itu bukan lagi hanya terjadi secara satu kali pukulan atau satu kali periode, tetapi berulang. Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit. Ya, seperti pembunuh bayaran. Ya, pembunuh bayaran itu ya dia hanya memikirkan bayarannya, dia tidak memikirkan lagi harga nyawa itu. Dia hanya berpikir berapa duit, mana orangnya. Nah, dia kerjakan itu, dia tebas itu orang itu. Ya. Dia tidak lagi memikirkan dosa itu. Saya sudah menghilangkan satu nyawa. Kalau misalkan itu seorang laki-laki, ya, yang punya keluarga, punya istri, punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang harus dia nafkahi. Bagaimana rasanya? Tidak ada berpikir seperti itu, saudara. Ketika dosa ini sudah berkecamuk dalam diri seseorang, penumpahan darah, tidak ada rasa sungkan lagi, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa bersalah lagi. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kita dapat menyimpulkan dosa yang diakibatkan tidak adanya kesetiaan dan tidak adanya kasih dan pengenalan akan Allah itu akan berdampak secara menyeluruh. Ya, itu yang selalu kita sebutkan, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Ya. Itu merupakan dampak atau akibat ketika kita sudah tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi memiliki kesetiaan, tidak lagi memiliki pengenalan akan Tuhan, tidak lagi memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Kalau kita masih memiliki 3 hal yang hakiki tadi yang saya sebutkan, maka dosa-dosa ini semua tidak mungkin kita lakukan. Amin. Ya. Kita berpikir, apakah ini bohong? Kita berpikir, apakah ini baik? Apalagi membunuh, apalagi mencuri, melakukan kekerasan. Saya pikir jauh dari kita selama kita hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih, hidup dalam pengenalan akan Allah. Tetapi sebaliknya, sebagaimana ketiadaan terang akan langsung mengakibatkan gelap. Ya, ketiadaan terang akan langsung mengakibatkan gelap itu. Saya tidak perlu buktikan, saudara, tapi saudara bayangkan saja ya. Bayangkan saja, ketiadaan terang ini, saudara, akan langsung mengakibatkan gelap di ruangan ini. Karena kalau kita buktikan akan terlalu gelap ruangan ini. Nggak ada ditunda-tunda, saudara. Ya. Tidak ditunda-tunda, tidak ada penundaan. Oh, tunggu dulu lah. Selama terang masih ada, maka gelap hilang. Amin. Tetapi ketika terang ini kita off-kan, ya,
maka langsung gelap itu menyelimuti ruangan ini. Sekali lagi saya tidak perlu lakukan karena banyak anak-anak juga terlalu gelap, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan ketika lampu kita matikan semua, ruangan itu akan langsung gelap. Tidak tunggu 1 detik, saat mati lampu langsung gelap. Saat tiada kasih langsung gelap. Tiada kesetiaan langsung dosa. Tidak mengenal Allah langsung dosa. Tidak tunggu-tunggu lama. Ya, tidak perlu tunggu lama. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Tetapi selalu disampaikan oleh firman Tuhan bahwa ini merupakan gambaran bagi kita, merupakan contoh bagi kita. Selanjutnya ayat 3, Desi. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Iya. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Iya, ini juga akibat dari ayat yang kedua. Akibat dari dosa-dosa yang sudah merajalela, dosa yang telah menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Orang telah berdosa dalam pikirannya, berdosa dalam perkataannya, berdosa dalam perbuatannya, berdosa dalam seluruh hidupnya, maka akan mengakibatkan negeri berkabung, saudara. Pembunuhan terjadi, pencurian terjadi, perzinahan di mana-mana, semua berdosa. Maka negeri kita akan berkabung juga. Berkabung. Pembunuhan terjadi, berkabung. Berkabung artinya memakai kabung. Kabung ini adalah baju, ya, jubah atau pakaian sebagai tanda berduka cita karena ada keluarga yang meninggal. Jadi pada masa itu, saudara, dalam tradisi Israel atau Yahudi, itu ketika ada yang berkabung, ada semacam baju khusus untuk berkabung, baju kabung namanya. Ya, itu dipakai sebagai tanda berkabung. Sebagai tanda berkabung karena ada keluarga yang meninggal. Berkabung, menangis, berduka cita karena keluarga, kerabat dekat, saudara, dan sebagainya meninggal. Orang yang dekat dengan kita dibunuh. Keluarga kita dibunuh. Ya. Penumpahan darah. Akan ada perkabungan. Ini juga akibat dari dosa. Ketika ada yang meninggal, maka keluarga dekatnya akan berkabung, akan meratap, akan menangis. Ini akan terjadi, Bapak Ibu. Ini akan terjadi. Iya. Sekali lagi, karena dosa. Negeri berkabung. Saudara ingat ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir, ya. Kemudian beberapa periode, beberapa kali itu Firaun mencoba menahan supaya bangsa itu tidak keluar, dan Tuhan berperkara dengan mereka dengan berbagai tulah. Dengan berbagai tulah Tuhan lakukan. Tujuannya adalah supaya Firaun melepaskan bangsa itu keluar dari Mesir. Dan tulah terakhir adalah kematian anak-anak sulung. Kematian anak-anak sulung bagi seluruh bangsa Mesir. Itu terjadi kepada keseluruhan. Ya, coba saudara bayangkan, kalau setiap rumah mengalami kematian anak sulung, bukan hanya manusia tetapi juga binatang-binatangnya bergelimpangan, meninggal semua, mati semua, maka terjadilah perkabungan, terjadilah ratapan di seluruh negeri Mesir. Tidak mungkin lagi ada yang mengunjungi siapa, karena semua mengalami peristiwa atau hal yang sama. Itu karena dosa. Karena dosa, akibat dosa itu adalah perkabungan. Akibat dosa itu adalah perkabungan. Selanjutnya dikatakan firman Tuhan, seluruh penduduk merana. Seluruh penduduk merana. Artinya adalah lama menderita sakit. Ya. Lama menderita sakit, itu artinya merana.
penyakit yang sekian lama ya tidak sembuh-sembuh, mengakibatkan penderitanya itu merana. Ya. Malah dalam berbagai kesempatan dia tidak sungkan-sungkan lagi untuk meminta segera saja meninggal, segera saja selesai hidup ini. Karena sudah sedemikian sakit, sedemikian akut. Maka dia pikir, sudahlah, tidak lagi harapan. Itu merana, saudara. Ini juga yang terjadi ketika dosa itu sudah merajalela di dalam dunia. Kemudian selalu sakit-sakit. Makin lama makin kurus, makin lama makin drop. Ya. Kita sering kali melihat itu, saudara ya. Dia masuk ke rumah sakit masih gemuk. Kemudian hari demi hari tubuhnya makin kurus. Yang terakhir tinggal kulit ya, membalut tulang. Tinggal tulang belulang. Tidak ada lagi itunya. Dari timbangan 80 kilo sampai terakhir 25 kilo ya. Itu kurus, habis. Itu merana. Pada posisi-posisi seperti itu, orang menginginkan kematian. Sudahlah, gak ada semangat hidup lagi. Gak mungkin lagi saya tertolong. Itu merana, itu juga akibat dari dosa. Bukan hanya bagi manusia, saudara. Ternyata fauna juga punah ya. Fauna itu dunia binatang mati lenyap. Dosa manusia itu berdampak sangat luas, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi bagi seluruh ciptaan yang lain. Yang disebutkan di ayat ini adalah dunia binatang atau fauna pun turut mati lenyap. Iya. Perhatikan ini, dosa manusia juga berdampak kepada makhluk lain. Makhluk lain juga akan lenyap. Iya. Dan di sini disebutkan binatang ya. Di darat, di udara, ya binatang angkatan darat, binatang angkatan udara dan angkatan laut semua turut meninggal. Benar ya? Coba sekali lagi di sini. Sebab itu negeri ini akan berkabut. Iya. Seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Iya, mungkin bagi kita hari-hari kok binatang mati gitu ya. Kalau kita ya. Tapi saya mau katakan saudara, ada perkembangan-perkembangan juga pada saat ini. Ya. Contohnya untuk binatang tertentu, kalau bagi kita kan semua makanan itu binatang itu ya. Termasuk juga daging anjing ya. Tadi malam saya kelabaan ini buat Bapak ini ya, Bapak Gembala ini. Tiba-tiba minta daging anjing ya. Malam-malam udah jam 10-an kalau nggak salah itu. Jam 10 di mana saya cari daging anjing. Saya muterlah ke bawah kolam, udah tutup ya. Yang dekat simpang Yemema udah tutup juga. Rumah Rose juga, Rose namanya ya? Tutup juga. Saya pikir-pikir di mana lagi ada ya? Cobalah ke situ yang dekat kuburan yang di sana itu yang di Batu Haji. Ada situ kayaknya. Tobing, kalau Bapak tahu, Bapak Ibu tahu. Tobing, Lapo Tobing itu ya, dekat kuburan Tamiang sana. Kami cari juga di sana tutup. Kami mutar dari Batu Haji masuk dari Muka Kuning. Enggak ada kami lihat juga. Kemudian kami ke WTB cari bakso. Siapa tahu Bapak mau. Karena jujur ya, Bapak ini enggak makan dari hari Minggu loh, Bapak Ibu Saudara ya. Enggak makan, kami juga pusing. Tapi puji Tuhannya masih mau minum jus ya. Itulah yang menolong, jus mangga, jus pokat dibuatin diminum. Tetapi seminggu ini sampai hari ini nggak makan. Makanya ketika Pak Gembala minta itu saya cariin sungguh-sungguh. Walaupun saya tahu nggak mungkin ada. Terakhir saya ke sini saudara, di dekat BCS ini ada A1 sini ya. Siapa tahu ada, karena itu aja yang buka saya lihat ya. Kutanya sama BPK yang di situ, Bang, ada nggak Bang daging RW di sini? Waduh, nggak ada ini Bang katanya kan. daging B2 juga tinggal sopnya aja katanya. Tapi ini Bang, itu sudah tidak boleh lagi Bang katanya kan.
Tidak boleh lagi katanya disembelih itu. Jadi daging RW itu tidak boleh lagi dijagal ya. Saya kasih tahu lah sama Yuhana. Nggak boleh lagi ternyata. Saya kirimkan videonya, saya ngomong sama abang-abang yang jaga warung itu, yang jaga toko itu ya, toko BPK itu. Tidak lagi bang, tidak boleh lagi karena ditangkap polisi nanti katanya. Sudah ada undang-undangnya. Kalau RW itu bukan makanan, itu piaraan. Ya. Jadi hati-hati saudara ya, yang potong-potong itu ya. Jangan diposting-posting. Bisa ditangkap loh Kota Gao, serius. Bisa ditangkap loh. Sudah ada undang-undangnya. Kemarin itu juga di YouTube ada itu ditangkap itu banyak itu anjing ya. Ditangkap supirnya. Jadi bang nggak ada lagi. Waduh, gimana nih? Saya pikir udahlah, saya pulang lah. Pulang lah. Baru tadi pagi saya cariin. Ya, ternyata masih banyak di situ. Di rumah Rose itu ya. Jam 10 saya ke sana, akhirnya dapat dan kemudian saya bawa pulang. Baru bapak tadi bisa makan tadi siang. Iya. Dan saya lihat dia lahap untuk makan sambil minum sop ya. Puji Tuhan lah. Dan katanya besok mau puasa lagi beliau. Iya, artinya dalam perkembangannya binatang pun sudah dilindungi Bapak Ibu ya. Kita aja yang tidak peduli dengan binatang ini. Binatang mau mati kek, ya gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya binatang pun sudah dilindungi. Dan ini akibat dosa, binatang pun akan bergelimpangan. Banyak loh pecinta binatang Bapak Ibu ya. Kita aja nggak peduli sama binatang ya. Banyak pecinta binatang. Kalau binatang meninggal, mereka berduka. Banyak loh pecinta binatang ya. Ya. Maka saya sampaikan ini, walaupun mungkin tidak beberapa dari kita tidak suka binatang, tetapi ini akibat dari dosa. Ya. Akibat dari dosa. Bukan hanya manusia, tetapi makhluk-makhluk lain juga terdampak. 45, Desi, silakan. Janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Iya. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan kaummu. Iya. Siapa yang salah di sini sehingga terjadi semua yang terjadi tadi? Ternyata pada ayat ini Tuhan mengalamatkan pengaduan itu kepada hamba-hamba Tuhan. Pertama, imam. Imam itu adalah mereka yang dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Itu imam. Ternyata kepada imam ditujukan perkara ini. Gara-gara kamu imam, makanya umatku begini. Dan imam juga adalah mereka yang mengurus bait suci. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah satu umat, satu suku yang terpilih. Ternyata Tuhan mengalamatkan pengaduan ini kepada para imam. Ya. Janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Jadi imam yang dituju di sini. Kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, harus mencamkan firman Tuhan ini. Ya, karena kita melihat nanti mengapa imam ini dituduh oleh Tuhan. Mengapa imam ini diperkarakan oleh Tuhan? Karena mereka sudah melenceng dari tugas mereka. Kemudian yang kedua adalah nabi, ayat yang kelima. Ya. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai pelihat. Pelihat. Melihat hal-hal yang akan datang. Nabi itu adalah juru bicara Tuhan kepada manusia, terutama raja. Makanya saudara, ketika saudara baca kitab Perjanjian Lama itu, ya, Nabi itu selalu berbicara kepada raja. Dan yang disampaikan oleh Nabi adalah pesan dari Raja segala raja, yaitu Tuhan semesta alam, kepada raja yang sedang berkuasa. Nah, ini pun ditegur oleh Tuhan pada saat itu. Ya, Nabi pun sudah tergelincir. Sekali lagi Desi, ayat 5. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga
juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Iya. Dan aku akan membinasakan ibu. Iya. Diancam ya ibu dari nabi ini. Ternyata nabi pun punya andil dalam dosa-dosa umat itu. Ini dua kategori hamba Tuhan ini merupakan penjaga spiritual dari umat. Perhatikan Bapak Ibu, kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan juga, dan umat Tuhan juga kami minta berdoa kepada Tuhan untuk kami hamba-hamba Tuhan, supaya kami jangan melenceng dari firman Tuhan. Amin. Ya. Sekali hamba-hamba Tuhan sudah berbelok, ya, sekali Pautagal sudah bisa disuap, supaya jangan lagi memberitakan Injil, jangan lagi memberitakan Kristus, jangan lagi memberitakan firman Tuhan yang murni. Ya. Sekali Pak Gembala tidak bisa lagi berbicara firman Tuhan, sekali saya tidak bisa lagi berbicara firman Tuhan terus terang kepada saudara, maka habislah. Maka itu perlu saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, sehingga kami sebagai hamba Tuhan ini tetap on the track. Karena akibatnya sangat dahsyat tadi kita lihat. Bagaimana dosa itu merusak seluruh manusia. Mengakibatkan perkabungan, mengakibatkan manusia merana. Saudara mungkin tidak bisa menyadari secara rohani, tetapi sebenarnya dunia saat ini sedang merana Bapak Ibu. Ya, tapi masih bisa ketawa-ketawa, tetapi secara rohani sedang merana. Saudara harus bisa melihat itu, terutama kita hamba-hamba Tuhan, terutama kita imam-imam yang sudah melayani, harus bisa melihat jiwa-jiwa itu sebenarnya sedang merana. Ya. Mengapa merana? Karena sudah kehilangan semua yang hakiki tadi. Tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan, tidak lagi mau mengenal Tuhan. Akan berakibat dosa. Dosa akan mengakibatkan manusia merana, manusia hina. Ya. Mereka masih bisa tertawa sini sana, ya. Tetapi sesungguhnya itu yang terjadi. Nah, ini merupakan pilar Bapak Ibu, ya, imam dan nabi. Ya, jangan sampai hati mereka rusak. Sekali imam dan nabi rusak, hamba-hamba Tuhan tergelincir, waduh, maka yang di bawahnya akan mengakibatkan dampaknya. Ya. Maka Tuhan langsung menuduh nabi itu, menuduh imam itu, kepada engkaulah pengaduanku, hai imam, karena engkau tidak melakukan lagi tugasmu sebagaimana yang seharusnya. Maka kita akan lihat ayat ke-6 ini. Coba sekali lagi Desi bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Iya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, inilah ultimatum kepada imam itu. Umatku binasa, umat Israel, umat Allah menjadi binasa. Ini, kita juga harus melihat ini sebagai sebuah akibat. Pola yang sama terjadi pada ayat 6 ini. Umat Israel binasa, itu adalah akibat. Umat yang binasa adalah sebuah konsekuensi. Umat binasa merupakan sebuah hasil. Umat yang binasa ini merupakan ujung dari sebuah perjalanan yang cukup lama. Itu yang terjadi ketika nabi ini salah. Dikatakan binasa, perished, binasa, dihancurkan. My people are destroyed. Umatku dihancurkan. Ya, binasa, hancur, luluh lantak. Luar biasa. Ya. Ini akibat. Ini konsekuensi. Ini merupakan dampak yang terjadi kepada umat yang dikasihi.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan mengalami akibat yang luar biasa. Ya, dirusak, dihancurkan, diluluh lantakkan. Ini terjadi juga secara fisik pada masa itu, saudara, bahwa mereka sudah keluar dari tanah mereka, tidak berbentuk lagi. Ya, mereka sudah tanpa pemimpin, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tanpa bait suci, tanpa ibadah, ya hancur. Manusia pasti hancur, saudara. Tanpa ibadah, tanpa bait suci, tanpa firman Tuhan, manusia akan hancur. Manusia akan binasa kalau tidak lagi diperdengarkan kepada firman Tuhan. Ini merupakan akibat. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Israel tidak mengenal Allah. Israel umat Allah, tetapi Israel tidak mengenal Allah. Bayangkan, saudara, sebuah paradoks yang luar biasa, sebuah ironi yang luar biasa. Sebagai umat Allah, tetapi pada kondisi itu, pada posisi itu sudah tidak mengenal Allah. Ya. Binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi tidak mengenal Allah itu bukan sebuah perkara yang sepele. Ya. Tidak mengenal Allah akan berakhir pada sebuah kebinasaan. Amin, saudara? Amin. Ya. Bukan sebuah perkara yang sepele. Kita tidak makan lapar, itu wajar. Tidak minum haus. Tidak makan terus meninggoy. Itu wajar. Tetapi tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, akhirnya binasa. Ya. Namun ada hal yang berbeda, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, bukan dikatakan tidak mengenal Allah, tetapi dikatakan, ya, lack of knowledge. Ini yang saya angkat, ya. Ini terjemahan bahasa Inggris, saudara. Hampir semua terjemahan bahasa Inggris itu sebenarnya di sini, saudara, ya, poinnya, ya, bukan tidak mengenal Allah, tetapi lack of knowledge. My people are destroyed, perish for lack of knowledge. Stupidity, ya, stupid. Ya, jadi umat binasa karena stupid. Lack of knowledge, kurang pengetahuan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kurang pengetahuan itu, saudara, bukan sesuatu yang biasa, ya. Ya. Makanya kita harus benar-benar belajar. Seringkali kan kita mendengar, kurang tahu, ya. Ya. Apa ditanya kurang tahu, ya? Apa ditanya kurang tahu, ya? Iya. Hati-hati, saudara. Kalau apa ditanya semua tidak tahu. Semua kurang tahu. Ya, maka belajar, amin, ya. Amin. Terutama anak muda, jangan sampai lack of knowledge. Jangan sampai kurang pengetahuan. Ini mengakibatkan, ini saya katakan, ini bukan saya tambahkan, ini terjemahan bahasa Inggris, ya, yang saya ambil, ya. Saudara yang punya terjemahan bahasa Inggris di sana di aplikasi saudara, coba lihat itu, ya. Di beberapa terjemahan bahasa Inggris itu memang banyak menggunakan frasa ini atau kalimat ini, my people are destroyed for lack of knowledge. Jadi bukan karena tidak mengenal Allah, tetapi karena kekurangan pengetahuan. Maka pengetahuan itu penting. Amin. Amin. Ya. Jangan pikir pengetahuan itu, ya. Kalau Pak Silalahi lebih ganas lagi, ya. Mau ke surga itu harus pintar, kata Pak Silalahi. Pak Timbul. Nggak ada orang bodoh masuk surga, katanya. Ya, lebih jauh lagi dia, ya. Iya, mungkin diambil dari sini, ya, karena umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Umatku binasa karena stupid. Iya. Ya, umatku binasa karena bodoh. Umatku binasa karena dungu, idiot. Ya, ini pengertiannya, ya. Ya juga sih kalau kita pikirkan, ya. Umat itu bisa binasa gara-gara hal ini. Iya. Manusia bisa binasa gara-gara bodoh.
tidak berpikir. Ya. Kalau kita berasumsi sesuatu itu makanan bergizi, ternyata itu racun, kan binasa ya, benar ya? Mama kemarin itu untung aja tidak meninggoy ya. Udah jelas itu ada pakaian kotor di meja, kemudian ada di sana deterjen sampo mobil, ya. Saya memang taruh di botol aqua ya, diminumnya kok gitu ya. Untung cepat sadar ya. Ibu gembala. Dilihat kayak sirup ya, warna agak hijau-hijau ya. Iya Ma ya, bola kolam itu. Kenapa lo mamaku ini, aduh Tuhan. Ya. Sabun diminum, aduh. Nah, ya untung Tuhan tolong ya. Iya. Binasa saudara. Udah lampu merah, dilihat lampu merah ditabrak ya. Itu kan bodoh itu ya. Mencari maut itu. Ya, maka kita belajar sungguh-sungguh supaya menjadi orang-orang yang cerdas. Amin. Ya. Saya mau seluruh jemaat GPT Gunung Haramun cerdas. Termasuk PA ini ya, untuk mencerdaskan kita semua. Ya, karena saya tambahkan juga suplemen-suplemen yang lain. Ya. Tidak mengenal Allah, idiot. Idiot itu artinya otaknya kena hack ya. Otaknya kena hack sehingga malfunction, ya, tidak berfungsi lagi. Tahu ya, mal praktek ya, dokter yang mal praktek, dia bukan dokter, dia dokter gadungan, tapi dia buka counter ya, buka klinik dia. Padahal dia nggak belajar. Saudara masuk ke situ meninggoy ya. Dia bukan dokter, tapi dia buat semua itunya, pakaian-pakaiannya, dia beli alat-alatnya, tapi dia nggak tahu sebenarnya gimana cara mengoperasi, apa obatnya. Nah, kalau kita masuk ke situ, kita tidak selidiki dia ini siapa, ya hati-hati. Ya, kena hack. Hati-hati saudara ya, jangan sampai pikiran kita, otak kita ini kena hack. Amin ya. Amin. Oleh macam-macam di sosial media itu ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Itu artinya idiot. Dan saya juga tercengang ya, bahwa ternyata IQ bangsa kita juga merosot tajam. Ya. Sekarang ini tinggal 78 saudara. IQ bangsa kita. Coba bandingkan dengan Taiwan dan Jepang ini ya. Mereka dua bangsa yang paling tinggi IQ-nya. 106 ya. Ya. Kita di 78. Betapa jauhnya. Betapa jauhnya itu. Ya. Makanya ini harus menjadi atensi kita. Atensi kita saudara. Karena ke depan dunia akan semakin sempit. Bukan artinya dunia menyempit, tetapi dunia semakin kompetitif, ya. Di mana semua macam orang bisa masuk ke sini. Bayangkan kalau IQ kita 78, kemudian kita bersaing, berkompetisi dengan IQ 106, kira-kira gimana itu? Iya, hancur, habis, binasa. Itu maksudnya ya, saya berikan data ini. Saudara bisa cari nanti IQ kita di mana, peringkat berapa ya? Yang 100 sekian lah pokoknya, jauh lah. Karena memang juga literasi kita pun anjlok ya. Kita sangat jauh dari Vietnam, saudara. IQ kita. Kita ini kan paling malas baca ya, benar ya? Paling malas baca. Kalau nggak baca gimana mau cerdas? Kalau saya nggak baca gimana mau cerdas? Kalau saya nggak selidiki riset gimana mau cerdas ya? Ayo saudara, anak-anak muda ya, jangan habiskan waktumu di TikTok itu ya, amin ya? Amin. Esther, ayo baca banyak buku, ya. Supaya apa? Supaya kita cerdas, jangan ditinggalkan, jangan binasa nanti ketika berkompetisi dengan orang-orang ini. Nanti orang bisa masuk ke sini semua, orang Jepang masuk ke sini, orang Taiwan masuk ke sini, Korea lagi masuk ke sini. Jadinya kita kehilangan semua kesempatan. Mengapa? Karena kita tidak cerdas, tidak pintar.
Saya tidak mau. Saya pun sampai saat ini masih belajar ya bahasa Inggris ya. Saudara lihat konten-konten saya bahasa Inggris semua kan? Nah, ya. Iya, belajar lah saudara ya. Apalagi bahasa Inggris. Saudara masih sangat muda, masih sangat muda. Ya. Kalau mudah belajar, cepat. Kalau kami yang tua-tua ini sudah banyak urusan, banyak pikiran kan? Mikirin ini, banyak sekali. Tapi saudara masih muda, masih fokus, belum ada tanggungan. Semua masih ditanggung orang tua. Ya, gunakan waktu untuk belajar. Jangan sampai kita menjadi seperti ini, saudara. Ya. Nah, ini dia menjadi alasan mengapa ya umat itu binasa. Ternyata di sini imam menolak pengenalan akan Allah. Imam sendiri menolak pengenalan akan Allah. Ini luar biasa. Ignorance vs curiosity. Ignorance ini artinya tidak mau tahu. Ya. Ignorance, tidak mau tahu. You have rejected knowledge. Engkau telah menolak pengetahuan itu. Engkau telah menolak pengetahuan, ignorance terhadap pengetahuan. Tidak mau tahu terhadap ilmu. Tidak mau tahu, masa bodoh. Wah, bodoh. Nah, anak muda kan saya gitu, bodoh, malas. Iya, masa bodoh. Apalagi, malas tahu. Menolak pengenalan akan Allah, menolak pengetahuan, ignorance. Tidak ada rasa ingin tahu lagi. Ini mengakibatkan kebodohan. Tidak pengen tahu. Ya, tidak mau tahu. Ya. Mengapa orang pintar? Karena dia pengen tahu, dia cari tahu, dia nanya kalau tidak tahu. Amin ya? Amin. Itu yang buat orang pintar. Ya, tapi tiap saudara di kelas 2 jam, 3 jam, dosennya suruh tanya atau gurunya suruh tanya, ada pertanyaan, anak-anak diam aja. Ada pertanyaan, adik-adik pulang aja bu, katanya. Pikirannya pulang aja. Malas tahu, masa bodoh, ya, tidak mau tahu. Ini imam saudara, bayangkan saudara ya, ini imam ya, yang harusnya menjadi guru, menjadi pengajar, tetapi mereka bersikap seperti ini. Itu mengapa Allah sangat murka. Allah menolak. Itu sebabnya Allah menolak mereka, dikatakan ya, imam ditolak oleh Allah. Allah menolak imam-imam ini karena engkau menolak pengenalan akan Allah, engkau rejectkan, engkau menolak pengetahuan itu, maka I will also reject you. Reject ya. Kalau saudara pernah bekerja di perusahaan, ada barang-barang reject gitu ya. Iya bu ya. Ya, ibu pasti tahu. Barang-barang reject itu tidak bisa lagi digunakan, ya. Itu dibuang di tong sampah. Ya. Barang-barang reject. I will also reject you. Saya membuang engkau. That you may be no priest to me. Cannot represent me. Engkau tidak lagi menjadi imam bagiku dan kamu tidak layak lagi untuk mewakiliku. Kira-kira kepada bangsa itu. Karena saya sampaikan tadi di dalam definisinya, imam ini merupakan perantara. Artinya imam ini mewakili Allah. Sebenarnya tugas mereka itu sangat mulia karena mereka mewakili Allah di tengah-tengah umat itu. Kemudian nanti di hadapan Tuhan, mereka mewakili umat di hadapan Tuhan. Itu 2 tugas imam ya. Ketika mereka di hadapan umat, di tengah-tengah umat, mereka mewakili Allah, mereka menyampaikan firman Allah, mereka mengajarkan hukum-hukum Allah. Tetapi ketika mereka kepada Tuhan, mereka mewakili umat. Itu imam. Tetapi di sini mereka ini sudah tidak lagi melakukan tugasnya, sudah masa bodoh dengan pengetahuan. Masa bodoh dengan firman Tuhan, tidak mau tahu lagi firman Tuhan. Maka ini yang dilakukan oleh
Allah sendiri. Saya juga akan menolak engkau. Engkau tidak lagi menjadi imam bagiku. Engkau tidak lagi mewakiliku. You cannot represent me, kata Tuhan. Cannot represent God. Bayangkan betapa mulia posisi mereka, tetapi mereka tidak mengindahkan itu. Mulia sekali posisi mereka di hadapan umat itu. Mereka mewakili Allah di antara umat. Itu sesuatu yang sangat mulia. Itu imam. Imam ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena imam menolak pengajaran Allah. Ya. Imam menolak pengajaran Allah because you have forgotten intentionally your God's law. Engkau dengan sengaja melupakan hukum-hukum Allahmu. Intentionally, secara sengaja melupakan. Beda saudara ya, lupa karena lupa kelemahan pikiran kita dengan lupa yang disengaja. Di sini dikatakan melupakan. Coba sekali lagi Desi ya, ayat yang ke-6 tadi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, berarti di sini sengaja melupakan, bukan lupa sedemikian aja, lupa tanpa sengaja, tapi dengan sengaja imam-imam ini melupakan hukum-hukum Allah. Iya. Maka saya katakan Allah itu adalah Allah yang sangat adil, Allah yang sangat fair ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat wajar. Ya. Bila imam sudah dengan sengaja melupakan hukum-hukum Allah, bagaimana lagi dia pantas menjadi pengajar? Ya. Bagaimana mungkin dia menjadi pengajar yang baik? Kalau hamba Tuhan tidak lagi mau baca firman Tuhan, tidak mau lagi membaca Alkitab, bagaimana dia mungkin mengajar? Ya. Ini dia saudara. Ya. Kalau saya sebagai dosen tidak mau lagi belajar, terus apa yang saya akan ajarkan? Ini sesuatu yang sangat adil. Ya. Tuhan menolak imam ini karena memang imam ini telah menolak pengajaran Tuhan. Sementara tugas mereka adalah mengajarkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel. Ya. Maka yang terakhir, bukan hanya imam yang ditolak, tetapi anak-anak imam juga ditolak oleh Allah. I will also forget your children. Anak-anaknya pun dilupakan. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa imam itu memperanakan imam. Maka sebenarnya anak-anak imam ini juga akan menggantikan imam yang senior. Tetapi di sini Allah murka karena ulah dari imam ini. Maka Tuhan menunjukkan hukuman kepada mereka. Maka kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita hargai keimamatan kita, amin. Kita hargai gelar kita sebagai hamba Tuhan. Jangan menyimpang ke sana kemari. Kita setia dalam menyelidiki firman Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan, sehingga Tuhan tidak menolak kita menjadi imamnya, menjadi hambanya. Saya tutup di sini saudara, mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini. Ya, saya ambil kata kebodohan ya, karena memang itu dalam bahasa Inggris. Kita coba baca bersama-sama bagi kita pada malam hari ini. 1, 2, 3. Kebodohan adalah salah satu penyebab kebinasaan dan kehancuran. Iya, kita harus ingat ini saudara. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, menjadi insan yang bodoh, maka kita mudah dibinasakan, mudah dilenyapkan dari percaturan dunia ini, bahkan dari kekekalan juga. Iya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang mengenal Tuhan dengan baik. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak buat firman-Mu bagi kami pada saat ini. Tolong kami Tuhan.